Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Kediri, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kediri. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Jumat 7 Juni 2024, dalam rangka penyebaran praktik baik, desiminasi budaya praktik oleh guru penggerak. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Kediri, 5. Pemaparan materi oleh guru penggerak, 6. Tanya jawab, dan yang ke-7 penutup. Kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Kediri. Kepada Bapak Indengarwarsa SPD MPD kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat beliau kita berada dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Sebagai rasa puji syukur kita awali dengan mengaturkan prasangka Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 1 Kediri yang pada kesempatan pagi hari ini melaksanakan atau mengikuti kegiatan desiminasi berbagi praktek baik dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Putus Lusuk Bandewi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan tentang
pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan prestasi belajar pada siswa-siswi kita, itu tentunya harus kita awali dengan budaya positif. Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah kita, beberapa hal atau langkah-langkah yang perlu nanti kita laksanakan itu seperti menerapkan nilai kedisiplinan, menghargai keberagaman, membangun kerjasama dan gotong royong, menumbuhkan semangat belajar dan mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan atau kita lalui lewat pengembangan calon guru penggerak, itu mudah-mudahan ke depan akan memberikan vibrasi yang baru pada sekolah kita. Semoga dengan kehadiran teman-teman kita yang masih dalam pendidikan menjadi guru penggerak, itu suatu saat akan memberikan perubahan yang positif juga pada sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu yang hormati dan yang banggakan, itu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan kegiatan pada pagi hari ini, dan yang akhiri dengan mengaturkan para santri Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan kepada Bapak Wajah. Susun. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Kediri atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh guru penggerak. Kepada Ibu Luh Putu Sukmadewi kami persilakan. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu SD Negeri 1 Kediri. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan berpartisipasi untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada hari ini. Baik, saya lanjutkan saja. Untuk pertama, saya langsung saja ke pemaparan budaya positif yang kita lakukan, harus kita lakukan di sekolah. Jadi budaya positif. Nah, ada kata budaya positif. Apa sih dalam pikiran Bapak Ibu budaya positif itu bagaimana ya? Jadi misalnya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana pemikiran Bapak Ibu? Benar tidak? Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mungkin bisa, mungkin tidak juga ya, mungkin tidak. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Ya. Benar ya? Ya. Bisa jadi tidak juga. Ya. Benar ya. Jadi pemberian hadiah, nanti kalau misalnya dapat juara nanti tak kasih hadiah. Nah, biasa kan seperti itu ya. Bapak Ibu juga nanti kalau nilainya bagus, anak-anak akan guru berikan permen, berikan hadiah. Jadi anak-anak semangat. Tapi kalau tidak diberikan hadiah, tidak semangat ya, gitu ya. Nah, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Sudah melakukan? Sudah melakukan solusi Bapak Ibu? Jika ada siswa yang melakukan suatu permasalahan? Sudah ya? Oke. Oh, kadang-kadang. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sudahkah seperti teman bagi siswanya? Apakah seperti musuh bebuyutan? Ya, seperti teman ya. Ya. Nah, sekarang kita akan gali lagi ya, budaya positif itu
kayak bagaimana? Baik. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sini itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini juga sudah kita terapkan ya Bapak Ibu di sekolah, ya walaupun tidak seluruhnya. Jadi secara ini kita sudah terapkan. Contohnya ada mungkin yang bisa memberikan salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Mungkin Pak Eka? Ya. Mungkin datang tepat waktu seperti Ya. itu. Oke. Ada lagi yang lain? Oh, Eka. Ya, terima kasih Bu Sukmadeli. Dengan mengadakan kegiatan kerja bakti, piket juga. Ya. Dia lagi Bu Novinya. Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah itu berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Lalu setelah itu juga saling menghormati antar warga sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya benar sekali ya. Jadi budaya positif sudah kita lakukan beberapa di sekolah ya, sudah kita terapkan. Baik. Nah, jadi pada hari ini saya akan memaparkan 8 konsep inti budaya positif ya. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Lanjut nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang sudah kita terapkan ya di sekolah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa saja. Jadi Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, beriman dan bertakwa, kemudian bergotong royong, seperti itu ya, berkebinekaan global, kreatif, nah seperti itu. Itu yang kita harapkan di untuk anak didik kita. Ya, di sekolah itu yang kita harapkan, menjadi seorang guru yang mampu menjadikan siswa kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses. Itu. Kemudian, nah sekarang saya minta 2 orang ke depan. Ada yang mau ke depan? Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, 2 orang. Ya, Pak Eka menjadi si A, Pak Eka menjadi si A. Jadi yang menjadi si B, ayo siapa? Belum siap. Ayo Ma, ya, Koma. Nah, jadi inilah model kita. Cover boy dan cover girl. Bukan menjadi. Baik, jadi di sini tugas dari 2 teman kita ini ya. Yang pertama si A, Pak Eka, itu tugasnya adalah mengepal salah satu tangannya. Ya, oke. Ya, jadi Pak Eka dia mengepalkan tangan. Kemudian si Bu Ayu, ya, Bu Ayu itu bertugas untuk membuka, bagaimana caranya membuka kepala dari Pak Eka. Ya, boleh dengan menghardik, dengan mungkin merayu, ya. Atau memarahi, menggoda, mengkritiknya boleh juga Bu, silakan. Oke, ya kita coba ya. Action. Pakai tangan halus. Enggak dong. Enggak dong.
Betul lah. Rayuan ya, kurang rayuan ya. Pegang gini dong, pegang aja. Menyerah, ya ternyata hukumannya menyerah dan Pak Eka-nya kukuh ya dengan pendiriannya. Oke, terima kasih ya Bapak. Jadi di sini ya yang memegang kendali dalam diri kita ya itu adalah diri kita sendiri, ya nggak? Ya. Jadi di sini sebagai pemegang ya kita sendiri yang memegang kontrol ya atas kepalan tangan kita, seperti Pak Eka tadi dengan ini gagah beraninya dia itu mengepalkan tangannya, tidak mau membukanya ya. Karena apa? Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita ya. Jika kita membutuhkan sesuatu itu adalah milik saya tidak akan memberikan kepada orang lain Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi anak-anak itu kita sebagai guru itu tugasnya adalah menuntun anak. Bagaimana anak itu nantinya bisa menjadi anak yang kreatif, mandiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pergeseran paradigma teori kontrol itu dari Dr. William Glasser. Jadi di sini kita sering melakukan hal seperti ini, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita seperti memaksa murid. Ya, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu yang kita pikirkan terhadap anak didik kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, itu kita sering kita pikirkan, kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ya, kadang kita seperti itu ya, jadi guru atau mungkin di rumah pun seperti itu kepada anak-anak kita sendiri. Baik, nah jadi sebenarnya ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada kenyataannya ini, murid itu memiliki hak untuk memilih. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi guru tidak bisa memaksakan. Ya, kehendak kita itu bagaimana. Jadi siswa itu memiliki hak untuk memilih. Kemudian yang ketiga itu guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Jadi murid itu dia jika kita paksa dia, bukannya dia itu akan lebih mandiri, bukan lebih dia itu akan berprestasi, tidak. Malah dia itu akan down. Dia itu tidak akan berbuat apa-apa. Seperti itu. Kemudian ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi kenyataannya tidak. Ya, bujukan
kan adalah satu bentuk kontrol. Kemudian murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Pernah rasakan itu anak-anak menolak bujukan dari kita? Ya, jadi karena dia itu memiliki hak untuk menolak. Kemudian murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Kalau kita bujuk baru dia mau. Jadi tidak dari dasar dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Ya, tapi kenyataannya di sini murid itu mempunyai persepsi negatif akan dirinya karena guru itu selalu mengatakan bahwa selalu mencari masalah, mencari salah anak itu, sehingga dia tuh selalu, kok saya selalu digituin ya sama bu guru, kok saya selalu dibilang anak yang nakal ya. Jadi dia itu dimensinya dia tuh selalu berpikiran negatif terhadap dirinya. Oh berarti saya itu buruk di mata guru, seperti itu. Jadi kalau bisa itu jangan sampai terjadi. Kemudian adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Jadi seakan-akan anak itu tidak memiliki identitasnya sendiri. Jadi anak-anak itu saya ini bagaimana ya? Kok saya tidak dihargai? Nah seperti itu nantinya anak itu. Jika kita melakukan hal seperti ini kepada siswa. Lanjut, yang keempat di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sering kan melakukan memaksa anak. Pasti, tapi ya jangan terus-terusan, jarang-jarang. Ya, jadi kenyataannya di sini perilaku memaksa itu tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Ya, jadi murid dapat memberontak suatu waktu karena sudah seperti bosan, merasa bosan terus dipaksa terus sama bu guru. Saya nggak mau. Nah, jadi dia akan memberontak anak itu. Kemudian memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Jadi misalnya, kamu bersihkan dulu ininya. Nah, jadi tidak bisa kita seperti itu. Tetapi seorang guru itu harus bisa memberikan contoh. Ini nak, sini kita sama-sama ya bersihkan ininya ruangan kelas kita. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Baik. Nah, jadi di sini hal yang harus kita lakukan itulah mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus respon kita ya yang dulunya seperti itu kita akan rubah. Jadi yang mana harus kita lakukan? Stimulus respon atau stimulus teori kontrol kita lakukan? Yang mana harus kita lakukan sekarang? Dilihat dari slide-nya ini. Jadi kalau stimulus respon itu realitas, jadi kita sama, kebutuhannya sama. Sama tidak kebutuhan setiap siswa? Berbeda, benar sekali ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama? Tidak, itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kita yang paradigma yang kita rubah di sini adalah menjadi teori kontrol ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Apa makna disiplin? Jadi kita lanjut ke bagian berikutnya adalah apa itu disiplin. Mungkin ada yang mau menyatakan disiplin itu apa? Menaati peraturan, benar sekali. Tepuk tangan untuk Wayan. Ya, ada mungkin yang lain? Menaati peraturan, ya disiplin. Ya, kita lanjut ya. Jadi di sini disiplin positif, ya. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah disiplin. Ya, nah sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa
tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau memberikan ancaman atau hukuman, ya. Jadi kita sebagai pendidik itu, ya, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik, ya, yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang memang dari dirinya dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini mengacu anak-anak itu memang dari dirinya sendiri untuk ingin mendisiplinkan dirinya, bukan atas karena adanya hukuman, karena diberikan penghargaan, itu tidak. Jadi memang disiplin positif itu memang dari dirinya, dari intrinsiknya, dari dalam diri anak itu sendiri, seperti itu. Ya, jadi di sini nilai-nilai kebajikan, ya, yang ada seperti pada profil pelajar Pancasila, ya. Jadi tidak saya akan jelaskan kembali, ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ya, seperti beriman dan bertakwa, semuanya itu. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global. Jadi itu yang diharapkan yang dimiliki oleh anak kita. Di samping itu juga ada dari IBO Primary Year Program. Itu menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu juga harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian keterampilan hidup, ya. Jadi nilai-nilai pada keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki, kita terapkan pada anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia, ya, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, ya tidak? Ya, begitu juga pada anak didik kita. Jadi kita akan selalu melakukan apapun itu yang kita inginkan, bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi di sini ada 5 dasar kebutuhan dari manusia, ya. Jadi seperti yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup di sini, ya, apa yang kita butuhkan? Makanan, ya nggak? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu yang kita butuhkan. Kemudian begitupun anak, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seperti misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga anak itu butuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dan murid yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan. Jadi di sini penguasaan itu artinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu juga yang diinginkan oleh siswa kita, ya. Kemudian adanya suatu kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri, dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Jadi peserta didik kita juga harus juga memiliki kebutuhan yaitu kesenangan, yaitu bermain, ya, humor, kemudian tertawa, itu juga dibutuhkan. Jadi apakah Bapak Ibu di dalam kelas sudah melakukan kesenangan untuk siswanya? Mungkin melakukan apa?
melakukan ice breaking itu biasanya ya, melakukan ice breaking, kemudian humor, bercanda, sehingga anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas, ya seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini motivasi perilaku manusia, ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, mengapa mereka termotivasi, ya, pada misalnya di sekolah, agar gurunya tidak marah misalnya, jadi dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi di 2 motivasi ini, yang menghindari ketidaknyamanan dan mendapat imbalan atau penghargaan, itu termasuk pada motivasi eksternal. Itu di luar, ya, di luar siswa. Jadi dia itu untuk agar gurunya tidak marah, dia itu untuk menghindari hukuman, itu yang dia lakukan. Jadi dia tidak mau berbuat yang salah, seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan, dia akan melakukan sesuatu jika ada imbalan. Seperti itu yang dilakukan oleh siswa, ya. Tetapi yang kita harapkan bukan yang di sana, yang motivasi eksternal bukan, tetapi yang motivasi yaitu di internal, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang merasa diinginkan, ya, itu ya. Jadi dan memang dari dirinya sendiri, itu ya yang kita harapkan pada siswa kita. Kemudian di sini dengan adanya suatu adanya motivasi itu, ya, terkadang kita juga memberikan suatu hukuman, konsekuensi atau restitusi, ya. Jadi seringnya kita lakukan itu apa ya, Bapak Ibu, yang sering dilakukan apa? Hukuman, ya. Kalau anaknya nakal pasti dihukum ya Pak ya. Ya, benar sekali. Ada lagi mungkin yang di antara ketiganya itu yang mana? Kalau Ibu Eka yang mana ya? Hukuman, konsekuensi, restitusi? Konsekuensi. Kalau Pak Gede, ya dulu olahraga ini ya. Pak Gede yang mana Pak Gede? Hukuman. Hukuman, ya, hukuman ya. Jadi terkadang kita sebagai pendidik itu lebih ke hukuman, ya. Tetapi nah di sini ya, jadi hukuman di sini tidak terencana. Ya, tiba-tiba kemudian murid tidak tahu apa akan yang terjadi dalam dirinya. Dihukum apa ya nanti sama gurunya? Apa saya disuruh push up? Apakah mungkin saya disuruh lari dalam lapangan? Nah, itu berupa hukuman seperti itu. Nah, mungkin saja hukuman itu bisa secara fisik atau psikis, ya. Kemudian konsekuensi, Ibu Eka, konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu adalah itu sudah terencana, kemudian disepakati oleh guru dan siswa, ya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman juga dengan konsekuensi itu, tidak nyaman juga guru itu, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya. Nah, itu. Ya, oke. Kemudian restitusi. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Yang diharapkan, yang kita lakukan itu adalah restitusinya. Ya, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mencarikan solusi agar dia itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, dari dirinya, bukan paksaan dari kita. Kita akan melakukan mencari, menggali kenapa melakukan suatu kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi proses kolaboratif yang mengajak siswa untuk mencari solusi sendiri, sehingga dia itu akan memperbaiki dirinya sendiri, ya, seperti itu. Nah, di sini jadi peran kita, ya, sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol guru.
di sini ya. Jadi ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, jadi tadi Pak Eka, Pak Gede, penghukum katanya dia, ya penghukum. Nah kemudian di antara teman-teman ada yang lain mungkin posisi kontrol gurunya sebagai apa? Bu Yasmin, sebagai apa Bu Yasmin? Saya tulis sebagai teman. Sebagai teman, ya mengapa Bu Yasmin? Coba jelaskan Bu Yasmin. Karena saya mengajari kelas kecil, jadi saya pilih sebagai teman karena ingin mengetahui juga apa yang dia rasakan dan tidak ingin memarahinya. Karena pasti ada alasan dia kenapa melakukan kesalahan. Oke, ini adalah jahat ya. Baik, sebagai teman kadang sulit ya menjadi posisi sebagai teman itu kadang susah gampang ya, karena anak didik kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, ada yang nakal, ada yang mau mendengarkan ya. Kemudian ada mungkin yang lain, Bu Noni, posisi kontrolnya sebagai guru jadi apa ya? Saya biasanya di kelas saya sebagai teman juga. Ya, karena kita harus tahu dulu permasalahan apa yang dihadapi anak tersebut, baru kita carikan solusinya. Terima kasih Bu Noni. Kalau Bu Kadek Puspita, ya. Sebagai apa, Pak? Sebagai apa, Bu? Biasanya ya jangan tertawa ya Bu ya. Karena saya kan guru kelas 6 ya, jadi gampang emosi gitu. Saya jadi penghukum sih biasanya, tapi penghukumnya sih yang enggak, hukumnya itu sih yang enggak berat-berat ya Bu ya. Cuman ini saya suruh nyapu aja, nyapu saat jam pulang seperti itu. Iya. Terima kasih. Ya, jadi hukumannya tidak berat-berat di sini. Terus saya mau bertanya dulu sama Bu Wayan Ria, sebagai posisinya Bu Guru di sini apa Bu Guru? Terima kasih ya. Yang sering Bu Guru lakukan itu ya sama, dan juga penghukum juga. Karena saya sudah dibilangin ibu guru yang galak, gitu. Sering menghukum anak-anak. Ya, makanya sekarang saya nggak mau lagi ngajar kelas 1 sekarang. Ya, yang biasa ya sebagai teman itulah sekarang sudah mengajar kelas 1 lagi. Ya, baik ya. Jadi semuanya ada sebagai penghukum, ada sebagai teman. Ya, jadi di sini ada 5 kontrol posisi guru di sini. Jadi yang lebih baik sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah sebagai manajer ya. Kalau Jadi bisa. iya kalau bisa ya. Jadi kita akan bahas kembali ya, kita coba. Jadi kita akan tonton videonya. Contoh video penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Silahkan disaksikan dulu. Kuman betul. Halo. Bapak Ibu calon guru beneran. Bisa dulu dekat Pak merasa Penghukum. silakan Bapak Ibu ditonton dulu ya video penerapan 5 posisi kontrol guru. Silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum biasa saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Jadi di sini video ini posisi kontrol guru itu sebagai apa? Ayo, siapa ya? Penghukum. Iya, kita penghukum ya, sebagai penghukum. Baik, video yang kedua.
anak-anak, hari ini ada tugas ada yang perlu mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, ini sebagai apa ya posisi kontrol seorang guru? Membuat merasa bersalah. Kata-katanya yang menjadikan pembuat sebagai masalah itu rasa bersalah di mana? Lihatlah orang tuamu sudah capek-capek, ya seperti itu. Oke, sebagai pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian lanjut video ketiga. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku selalu lari, apa ya? Jadi ini sebagai apa sudah jelas sekali sebagai teman, tetapi akhirnya anak itu kalau begini saya terus nanti berlawan terus gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada unsur negatif dan positifnya juga ya kalau kita jadi guru sebagai teman ya, posisi sebagai teman ya. Jadi inilah sebagai teman. Oke. Video yang keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Nah, ini siapa kira-kira ya? Bapak catat Bapak gitu. sudah 3 kali loh. Gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, jadi sebagai apa? Sebagai pemantau, iya, dia sebagai pemantau, ya. Oke. Video yang kelima. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bangun ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, itu yang video kelima merupakan apa? Posisi kontrol guru sebagai restitusi, di mana anak itu diberikan solusi. Ya, jadi dia akan mendapatkan bagaimana solusinya untuk permasalahan yang dialami anak tersebut. Ya, jadi di sini ada 5 kontrol ya kita sebagai seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, yang kelima adalah restitusi ya. Yang kelima itu adalah yang kita harapkan sebagai seorang guru. Baik. Ya. Nah, itu tadi jadi contoh di sini. Jadi sebagai penghukum itu patuh aturan sekolah, laku berdiri di depan barisan. Itu contohnya. Ya, saya ulang kembali. Kemudian pemantau di sini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu kadang kata-kata yang terdapat pada posisi pemantau. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Itu kata-kata yang diucapkan. Kemudian
ya nanti negatifnya juga ada. Jadi anak itu pasti akan mengulangi kembali. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Nah, kemudian Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Oh, saya salah. Jadi juga merupakan negatif ya. Jadi tidak baik juga untuk anaknya. Nah, kemudian dalam posisi manajer ya, itu adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, nah itu ya. Nah, lanjut sekarang kita pernyataan-pernyataan ya. Tadi sudah ya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya. Posisi kita sebagai guru itu sebagai pembuat masalah, kemudian penghukum, teman, pemantau, manajer sudah ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali karena sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan pada yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu juga harus kita lakukan di dalam kelas. Ya, jadi di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Nah, jadi di sini sebagai contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu untuk apa? Untuk apa? Menjaga keamanan. Jadi agar tidak ditilang, ya nggak? Ya, itu ya. Nah, itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap hari? Untuk apa? Menjaga kesehatan juga, agar juga tidak terkena penyakit. Ya, itu yang kita kita yakini. Ya, makanya kita di sekolah pun juga harus membuat yang namanya suatu keyakinan kelas. Ya, lanjut. Nah, jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Bozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ya, jadi motivasi intrinsiknya. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah membuat suatu keyakinan, jadi anak-anak itu akan selalu mengingat dalam dirinya, bukan termasuk peraturan. Kalau peraturan, anak-anak itu pasti juga kadang sering melanggar. Dia sifatnya itu dia memaksakan dirinya untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau sudah keyakinan itu adalah dari dirinya sendiri. Itu kemudian, jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi saat kita melakukan suatu membentuk keyakinan kelas, ya di kelas kita sendiri, jadi lebih abstrak daripada peraturan. Ya, kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak. Misalnya ya di kelas itu agar anak-anak itu tertib. Anak-anak tidak boleh bercanda pada saat pembelajaran di kelas. Itu terlalu panjang ya. Terus untuk keyakinan kelas itu bagaimana kita membuatnya? Jadi yang singkat saja dan mudah diingat. Apa kira-kira? Anak-anak mengikuti pembelajaran, tidak boleh ribut pada saat pembelajaran di kelas. Terus kalau kita bikin keyakinan kelas itu kayak gimana? Menjaga ya tertib di kelas. Oke. Kemudian pernyataannya di sini juga berupa pernyataan yang universal, kemudian dapat diterapkan di kelas kita juga. Ya, jadi kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian
kita ajak siswa itu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Contoh misalnya untuk saling bekerja sama saat melakukan kebersihan. Nah, apa yang kita buat? Apa yang kita buat, Bapak Ibu? Bergotong royong, itu misalnya ya. Kemudian saling menghargai antar teman, tidak membeda-bedakan. Apa kira-kira keyakinan kelas kita yang kita buat? Nah, itu terlalu panjang, singkatnya saling menghormati, ya itu, ya seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas itu terlalu panjang, ya. Jadi singkat saja dan mudah diingat oleh siswa, seperti menghormati, tenggang rasa, bergotong royong. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, jadi di sini ya antara peraturan dan keyakinan kelas, ya itu selalu ada perbedaannya. Ya, jadi seperti kita lihat di slide-nya, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas kita itu apa? Iya, dia itu pasti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, termasuk menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk apa? Ya, menghormati komitmen. Ya, nah ya, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Iya, keselamatan dan juga sama untuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Narkoba setelah daya. Ya, jadi itu adalah kesehatan. Nah, seperti itu peraturan. Ya, peraturan itu kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas. Di mana peraturan yang panjang lebar kata-katanya sekarang keyakinan kelas itu kita minimkan. Ya, kita singkat. Dan anak-anak itu mudah memahami dan mudah mengingat. Kita lanjut. Nah, kemudian pembuatan kesepakatan kelas bisa kita lakukan di kelas. Mungkin mengajak siswa bersama-sama dia membuat keyakinan kelasnya sendiri-sendiri, kemudian ditempelkan di papan tulis, bisa seperti itu. Kemudian jika ada yang sama, kita jadikan satu, kita pilih yang mana yang baik, seperti itu. Ya, bisa Bapak Ibu lakukan nanti di kelas masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Ya, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui restitusi guru, ya, dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Dan yang terakhir itu adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Itu yang yang harus kita lakukan pada segitiga restitusi. Ya, nah seperti ini. Jadi segitiga restitusinya di sini ada yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita mampu menstabilkan identitas, ya lanjut kita validasi tindakan yang salah. Itu yang kita lakukan. Barulah yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Seperti itu. Ya, jadi contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas di sini adalah setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu yang kata-kata yang kita ucapkan kepada anak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu. Nah, kemudian pada validasi tindakan yang salah, kata-kata yang bisa kita ucapkan di sini adalah kamu tentu punya
kata-kata yang pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kata-kata yang kita ucapkan pada anak itu adalah nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati. Jadi dia anak akan ingat, oh ternyata kita sudah punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Oh yang ini yang saya langgar. Jadi anak itu tahu, oh dilanggar itu adalah bagian yang mana. Ya, tidak menghormati misalnya, kemudian tidak konsekuen atau tidak memiliki komitmen misalnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita kita lempar pertanyaan kepada anak seperti itu, sehingga anak itu akan berpikir, oh saya harus bagaimana, apa yang saya lakukan, seperti itu. Nah, jadi tahap segitiga restitusi sudah saya jelaskan ya, menstabilkan identitas seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kata-kata yang kita ucapkan ya, seperti ini. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah ya. Kemudian seperti ini kata-kata yang kita ucapkan kepada anak. Kemudian yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, seperti ini kata-kata yang kita ucapkan pada saat menanyakan anak tersebut untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah ini adalah salah satu contoh saya sudah lakukan kepada anak didik saya, yaitu dia bertengkar dengan temannya. Ega selalu mencari pekerjaan rumah saya, Bu, karena ada PN saya. adalah hal yang saya lakukan ya pada siswa pada tindakan segitiga restitusi ya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinannya seperti apa seperti itu. Nah, jadi sekarang ya karena sudah selesai sampai segitiga restitusinya, saya akan merefleksi tentang suatu refleksi ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini setelah kita saling saya memaparkan materi tentang budaya positif ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih muda atau masih sudah merasa bagaimana? Mungkin perasaan saya saat ini
sudah mengerti tentang bagaimana cara untuk mengatasi siswa agar kita tidak sebagai seorang guru itu sebagai penghukum atau sebagai teman itu sebagai manajerial. Dan mungkin saya akan terkait mungkin saya akan menyelesaikan masalah yang ada pada siswa itu dengan melakukan segitiga restitusi yang Ibu lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Nah kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya paham bahwa apa? Bu Eni, terima kasih. Saya awali dari perasaan saya setelah mengikuti pemaparan dari kegiatan diseminasi hari ini. Saya merasa terinspirasi dari materi tersebut untuk merubah paradigma atau cara pandang saya terhadap siswa dalam hal ini untuk penerapan budaya positif. Saya jadi paham bahwa yang disampaikan tadi, saya jadi paham bahwa kita guru ini harus merubah paradigma dari teori respon ya menjadi teori kontrol. Nah, bagaimana contohnya tadi, bagaimana yang tadinya kita menganggap bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan yang sama, menjadi memiliki pandangan berubah menjadi memiliki pandangan bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda. Itu salah satu contoh. Kemudian yang tadi disampaikan juga kita bisa mengontrol anak. Di kenyataannya, isinya kan guru-guru bisa mengontrol anak, bisa memberi hukuman, yang hukuman itu diyakini bisa menekan anak. Tapi di kenyataannya anak-anak kan tidak bisa seperti itu, mereka punya hak ya untuk mengeluarkan pendapat. Dan target saya selanjutnya untuk menerapkan budaya positif ya, budaya positif supaya bisa terlaksana itu, saya akan memvalidasi emosi saya. Jadi bukan hanya validasi terhadap siswa tadi ya, tetapi yang karena di sini saya sebagai, terutama sebagai manajer ya, tadi kan posisi kontrol yang paling bagus itu kan sebagai manajer, dari 5 posisi itu yang paling bagus sebagai manajer. Posisi saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer, maka saya harus memvalidasi emosi saya dulu, baru saya bisa membimbing anak-anak untuk bisa memiliki atau bisa mengimplementasikan, membiasakan budaya positif di sekolah. Jadi yang akan saya lakukan, target saya itu adalah memvalidasi emosi saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Eka dan Ibu Eni sudah melakukan refleksi dari pemaparan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah jadi benar sekali ya. Jadi target yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memvalidasi emosi kita. Ya, sehingga kita nantinya bisa menuntut anak didik kita menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga menjadi inspirasi di masa depan. Terima kasih.